Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azami dari semester 5 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah atau Ayatul Ahkam yang diampu oleh Ustadz Sofyan Muhlisin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis jual beli yang dilarang dari kitab Umdatul Ahkam. Baik, di sini saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadah wa hiya tarhur rajuli thawbatu bil bai'i ila rajuli qabla ayyaqlabahu aw yanzura ilaihi wa naha 'anil mulasamah wal mulasamah lamsu thawbi wala yanzura ilaihi. Artinya, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli munabadah, yaitu seorang yang melemparkan bajunya dengan tujuan menjual kepada orang lain sebelum dia sempat membolak-balikannya atau melihatnya, dan melarang jual beli mulasamah. Mulasamah adalah menyentuh kain dan tidak melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Dalam kitab Umdatul Ahkam ini juga dijelaskan maksud dari hadis tersebut. Di sini ulama sepakat atas dilarangnya kedua jenis jual beli ini. Namun mereka berbeda pendapat mengenai tafsir mulasamah. Menurut sebuah pendapat, mulasamah itu memposisikan sentuhan sebagai bentuk jual beli. Jadi menyentuh itu membeli barang tersebut. Maka seperti penjual mengatakan, jika kamu menyentuh pakaianku, berarti pakaian ini dijual kepadamu dengan harga sekian. Maka jual beli jenis ini batal atau tidak sah, karena dinilai ada penggantungan sigot akad dan merubah dari sigot akad yang dibuat pertama kali untuk jual beli secara syarak. Jadi jadi sigotnya menggantung, tidak jelas dan tidak dibenarkan secara syarak. Kemudian juga ada pendapat yang lain, itu pendapat yang lain menyebutkan bahwa jual beli ini termasuk model mu'attoh, yaitu saling memberi tanpa kata-kata. Menurut sebuah pendapat, tafsir mu'attoh ini adalah seorang menjual kepada orang lain dengan syarat jika dia menyentuh kain, maka jual beli benar-benar terjadi dan hak khiyar menjadi hilang. Jual beli mulasamah tadi. Jadi tidak menyentuh barang tersebut maka membeli, dan tidak ada hak khiyar itu, yaitu hak memilih apakah melanjutkan akad jual beli atau tidak melanjutkan itu. Jadi tidak ada gitu. Maka jual beli semacam ini itu batal karena persyaratannya juga batal. Karena tidak ada sigot yang menggantung dan tidak ada hak khiyar gitu dalam jual beli. Maka menurut pendapat ini batal dan persyaratan juga batal. Kemudian Imam Asy-Syafi'i di sini juga menafsirkan bahwa
seorang membawa kain yang dilempit atau dalam kondisi yang gelap. Jadi dia menyentuh pakaian dengan kondisi ruangan atau gelap gitu ya. Tidak dapat dilihat gitu barangnya, hanya menyentuh. Lalu orang yang menginginkannya itu lalu orangnya menyentuhnya gitu, dan pemilik kain berkata, "Aku menjual kain ini kepadamu dengan syarat sentuhanmu diposisikan sama dengan melihat." Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika menyentuhnya berarti melihat pakaian itu. Maka jual beli semacam ini juga batal. Jika kita menghukumi batal jual beli barang yang tidak terlihat. Karena jual beli barang yang tidak terlihat itu batal, maka sentuhannya itu juga batal gitu. Karena tidak melihat ya. Kemudian jika menghukumi tidak melihat itu sah, maka jual beli tersebut karena kedudukan sentuhan sama dengan melihat. Menurut sebuah pendapat, seorang berusaha meniadakan persyaratan khiyar. Jadi juga tidak ada persyaratan khiyar, jadi batal. Kemudian redaksi hadis yang telah dikemukakan pengarang menurutnya bahwa akad jual beli semacam ini batal ditinjau dari segi tidak melihat barang dan pembolak-balik. Jadi pembeli itu hanya menyentuh kemudian membeli. Sementara persyaratan jual beli itu harus mengecek dan cross check barang atau membolak-balikan barang gitu ya. Dan ada hak khiyar. Sedangkan di sini tidak ada. Maka itu tidak sah. Kemudian hadis ini juga dipergunakan dalil bagi ulama yang melarang jual beli barang tidak terlihat. Jadi dalil ini digunakan untuk jual beli yang tidak terlihat. Itu batal karena mengimplementasikan motif pelarangan tersebut. Sedangkan ulama yang menetapkan persyaratan adanya pembatasan dengan sifat tertentu dalam jual beli barang yang tidak terlihat. Hadis ini tidak diposisikan sebagai dalil tentang jual beli tersebut karena hadis tersebut tidak menyinggung soal sifat. Jadi ini tidak ada sifat. Jadi ini tentang tata cara dilarangnya mulasamah, tidak ada mengenai sifat di sini mengenai penjelasannya. Kemudian sedangkan mulasamah yang pertama, kemudian selanjutnya itu munabadah. Di sini munabadah dalam kitab ini ditafsirkan yaitu annaha taruhur rajuli saubatu la yanzuru ilaihi, yaitu seorang yang melemparkan bajunya tanpa melihatnya. Pembahasan mengenai motif pelarangan jual beli ini sama seperti yang telah dikemukakan di atas. Jadi dia melempar baju, melempar benda ya, melempar benda tanpa melihat benda itu gitu. Maka yang kena akan dia beli gitu tanpa melihat. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kedua pokok pembahasan perlu pemilahan antara jual mu'attah tadi yang mengatakan munabadah itu mu'attah dengan kedua model jual beli ini, yaitu munabadah dan mulasamah. Jadi jika motif pelarangan itu karena tidak adanya melihat barang seperti yang disyaratkan, jadi jual beli itu disyaratkan kan harus melihat. Maka perbedaannya sangat jelas. Jadi mulasamah dan munabadah itu tidak melihat ya. Sedang jika ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak demikian, maka dalam kondisi semacam ini perlu pemilihan antara jenis jual beli ini dengan masalah mu'attah menurut ulama yang membolehkan. Jadi mu'attah ini dengan munabadah dan mulasama ini berbeda juga. Mu'attah ini juga untuk sebagian ulama diperbolehkan menurut penjelasan dalam kitab ini.
Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.